Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai penentuan pendapatan dan produk nasional dengan saya Yoni Putri, NIM 2205021135, Nurul Fadila Nasution dengan NIM 2205021113, Mariana Purba dengan NIM 2205021116. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Fadila Nasution. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dan komponen PNB, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari PNB tersendiri. PNB atau Pendapatan Nasional Bruto adalah total nilai moneter dari produk dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam periode tertentu, yang dimana lokasi produksi tersebut bisa dilakukan di dalam negeri ataupun di luar negeri asalkan dilakukan oleh masyarakat negara yang bersangkutan, yang berarti perusahaan asing atau keluarga negara lain yang beroperasi di dalam negeri tersebut tidak akan dimasukkan dalam perhitungannya. Sebagai contoh, pabrik Toyota yang berada di Indonesia, penghasilannya tidak akan dimasukkan dalam PNB Indonesia, melainkan PNB dari negara Jepang. Next. Untuk menghitung PNB ada beberapa komponen yang diperhitungkan, seperti konsumen, lalu investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Next. Dalam perhitungannya ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Beberapa di antaranya adalah PNB atau Pendapatan Nasional Bruto sama dengan konsumen ditambah investasi ditambah government ditambah ekspor dikurangi impor, ataupun juga PNB sama dengan PDB ditambah NFIA. Next. Ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam perhitungan PNB. Beberapa di antaranya adalah PNB menilai barang dari harga pasar. Harga pasar itu mencakup dari yang namanya pajak tidak langsung seperti pajak perjalanan ataupun cukai, di mana harga pasar berarti tidak sama dengan harga yang diterima oleh penjual barang tersebut. Selanjutnya adalah PNB dihitung dari nilai barang dan jasa yang jadi atau final goods and services. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadinya yang namanya multiple counting atau perhitungan ganda. Dengan pertimbangan ini juga lah PNB dihitung menggunakan konsep nilai tambah sehingga tidak terjadi yang namanya multiple counting. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mariana Purba. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang metode perhitungan dalam PNB atau GNP. Yang pertama yaitu pendekatan produksi atau disebut dengan produksi approach, yaitu pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Hal ini dapat meliputi bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga. Yang kedua ada yang disebut dengan pendekatan pendapatan atau income approach, yaitu dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat, baik pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi, meliputi upah atau gaji, sewa, bunga, dan profit. Rumus GNP dengan pendekatan pendapatan dapat kita lihat, yaitu GNP sama dengan W tambah R tambah I tambah R, di mana R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya. W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, dan I sama dengan pendapatan dari bunga atau interest, dan P sama dengan pendapatan dari keuntungan atau yang disebut profit. Sedangkan rumus GNP dengan pendekatan produksi, GNP sama dengan nilai tambah barang pertama ditambah nilai tambah barang kedua ditambah nilai tambah barang ketiga sampai dengan nilai tambah barang ke N. Di sini dapat kita lihat yaitu pendekatan pendapatan. Adapun pendekatan pendapatan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di mana semakin tinggi tingkat pendapatan maka pertumbuhan ekonomi akan bertambah atau meningkat. Contoh dari pendekatan pendapatan dapat kita lihat dalam contoh soal berikut, yang dimana hasilnya kita peroleh 34.075 miliar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yoni Putri. Baik, saya akan melanjutkan mengenai disposable income atau pendapatan disposable. Adapun definisi dari disposable income atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang atau jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Adapun perhitungan dari disposable income ini yaitu disposable income sama dengan personal income dikurang dengan pajak langsung.
Baik, ada faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan disposable. Ada 4. Yang pertama, tingkat pajak. Tingkat pajak ini yaitu apabila pemerintah memberikan atau mengenakan pajak semakin tinggi, maka semakin rendah pula dari pendapatan disposable. Yang kedua, transfer sosial. Transfer sosial adalah berupa subsidi yang diberikan oleh pemerintah guna untuk membantu masyarakat tertentu. Yang ketiga, pengeluaran rutin. Dan yang keempat, ada kebutuhan dasar. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Berikut ada pantun yang yaitu burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching guys. Bye-bye. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.